Shalom, Devosi Mazmur 73 ayat 18 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak orang benar yang merasa iri kepada orang fasik. Kelihatannya hidup mereka jauh lebih baik dari kehidupan orang yang benar. Mereka hidup dalam kemewahan, kebal hukum, dan juga disanjung dan dipuja. Seolah-olah Tuhan Allah menutup mata terhadap kefasikan mereka. Hal ini dirasakan oleh pemazmur. Dalam Mazmur ini ada kata sesungguhnya muncul 3 kali dalam bahasa Ibrani. Kita perhatikan ayat pertama, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Kata sesungguhnya dari 3 ayat tadi menggambarkan perjalanan pergumulan si pemazmur. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Namun pemazmur merasa sesungguhnya sia-sia ia mempertahankan hati yang bersih. Karena ternyata dilihatnya orang fasik hidup dengan mujur tanpa kesakitan dan tidak kena tulah setiap hari. Ketika pemazmur datang ke bait Allah, pada akhirnya ia menyadari sesungguhnya Tuhan menaruh orang-orang fasik tersebut di tempat-tempat licin. Ayat 18, mereka akan dijatuhkan Tuhan dan binasa dalam sekejap mata. Itu sebabnya pemazmur bersyukur bahwa selama pergumulannya ia terus berada di dekat Tuhan, walaupun ia dalam kebingungan. Tuhan terus memegang tangannya, menuntun dan meneguhkan kembali imannya yang sempat goyah. Awalnya pemazmur merasa cemburu kepada orang fasik yang hidup makmur dan tanpa sakit. Beda halnya dengan hidup orang benar yang penuh dengan kesulitan. Tetapi ketika pemazmur terus berada dekat Tuhan dan belajar melihat dari perspektif Tuhan, akhirnya pemazmur mengerti bahwa mereka yang fasik akan dibinasakan dan dihancurkan oleh Tuhan. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh dengan ketidakadilan. Kita harus mengerti bahwa kita hanya melihat dunia dari sudut pandang yang bersifat sementara. Memang hidup orang fasik sepertinya sangat senang.
Meski demikian, kita perlu belajar melihat dunia dari sisi Allah dan melihat betapa hidup orang fasik sedang berjalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Marilah kita menetapkan diri untuk tetap di dalam rencananya, untuk tetap melaksanakan kehendaknya, supaya kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan dan tidak salah mengerti melihat keadaan dunia yang seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati dan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Jangan berpaling pada apapun selain daripada Tuhan, sehingga kita boleh terus mengalami penyertaan, berkat, serta perlindungannya yang sungguh nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.